Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kekristenan digantikan keberagamaan. Saudara, kalau gereja di abad ke-5 sampai abad ke-10 dikenal sebagai abad kegelapan, maka abad ini juga sebenarnya merupakan abad kegelapan bagi gereja. Kekristenan yang sejati telah hilang, digantikan dengan keberagamaan yang tidak memiliki jiwa atau nafas kebenaran Injil yang sejati. Begitu kacaunya pengajaran yang beredar luas di tengah-tengah jemaat Kristen, dan meluasnya penyesatan yang berlangsung dalam hidup orang Kristen secara pribadi dan gereja secara komunitas. Sampai-sampai kita tidak tahu dari mana menguraikan kekusutan ini. Jemaat pun tidak tahu mana ajaran yang benar dan yang palsu. Oleh karena lebih banyak yang sesat, maka yang benar dianggap tidak benar atau dipandang sesat. Pada umumnya, kehidupan Kristen yang diajarkan oleh gereja-gereja hari ini adalah kehidupan Kristen standar manusia beragama, bukan standar kebenaran atau kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dengan teduh, tulus, dan kehausan akan kebenaran, serta tidak terikat dengan premis dasar yang sudah ada, kita bisa melihat kehidupan Tuhan Yesus di dalam Injil, yaitu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Bapa dalam mengutus putra tunggalnya itu. Selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus mengajar untuk menunjukkan bagaimana seharusnya manusia memiliki pola berpikir. Apa yang ditulis dalam Alkitab mengenai pengajaran Tuhan Yesus? Tentu landasan dasarnya saja. Sebab kalau semua hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ditulis satu persatu, maka tidak cukup kitab di bumi ini menuliskannya. Yohanes 21 ayat 25 menuliskan demikian. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Selanjutnya, Roh Kudus menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Dalam hal ini sangat jelas bahwa orang percaya harus memahami semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebab memang hanya Injil yang bisa menyelamatkan. Tanpa mengerti Injil, seseorang tidak akan mengalami dan memiliki keselamatan. Gereja harus mengajarkan kebenaran dan pelayan-pelayan jemaatnya harus menjadi teladan dalam segala hal atau menampilkan kehidupan manusia Allah yang diselamatkan. Dengan melihat kehidupan para pelayannya,
Mereka melihat kehidupan Tuhan Yesus di abad ke-21 ini. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya, kekristenan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Menjadi Kristen berarti berusaha menjadi seperti Dia. 1 Yohanes 2 ayat 6. Untuk menjadi seperti Dia, seseorang harus mengenal Dia dengan benar, yang mana dapat diperoleh melalui sarana Alkitab, buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya harus ada interaksi konkret dengan Tuhan secara pribadi. Dengan interaksi konkret tersebut, seseorang akan mengenal secara pribadi sosok Tuhan Yesus dan pasti mendapat impartasi dari karakter atau hakikatnya. Setiap kita adalah individu yang sangat unik. Tuhan tidak meniadakan keunikan masing-masing kepribadian ini. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah membentuk masing-masing individu menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi, man of God. Secara kepribadian bisa tidak berubah dengan kekhasan masing-masing, tetapi disempurnakan dengan sifat dasar yang juga ada pada Tuhan Yesus. Ini adalah proses dikembalikannya ke rancangan semula atau dibuat segambar dengan Allah. Ketika gereja dalam seluruh kegiatannya tidak mengarahkan jemaat meninggalkan dunia dengan segala kesenangan untuk fokus pada proyek ini, sesungguhnya gereja menyesatkan. Jangan ikut hanyut dalam kesesatan ini, saudara. Penyesatan ini mengakibatkan cara pandang hidup orang percaya tidak benar. Jangkauan pandangnya hanya akan tertuju kepada perkara-perkara dunia hari ini yang ada di muka bumi. Hal ini membuat orang Kristen berpikir miskin, tidak seperti seorang bangsawan surgawi. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.